bisa kita hadir di Konggal belajar di sekolah kita di Luas Ngau ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat rezeki, nikmat kesehatan untuk bisa hadir pada hari ini. Yang kedua, salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya dari peradaban yang terang-benderang seperti saat zaman sekarang ini. Oke, terima kasih kepada kepala sekolah dan kepada guru-guru untuk bisa datang ketika saya mempresentasikan tugas proyek PJOK yang saya buat dalam waktu di bulan November ini. Tidak memperpanjang muka lima, saya langsung mempresentasikan saja. Ini yang pertama ada tugas saya TL2 dalam PKG PJOK. Rencananya RTL tugas rancangan tindak lanjut dari kami PKG PJOK dari kelas 001 yang membuat saya sendiri Rusban Basten. Nama program atau nama kegiatannya itu bergerak dan aktif. Jenis kegiatan itu intrakurikuler. Latar belakang kegiatan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik serta pelibatan kelompok belajar sekolah dalam pelaksanaan program keterampilan gerak yang menggembirakan dan menyenangkan sehingga dapat mengubah perilaku peserta didik yang malas bergerak aktif karena dampak mudah lelah dan kurang semangat, sehingga adanya program peningkatan kebugaran jasmani dalam keterampilan gerak ini mampu menciptakan seni gerak kreatif dan inovatif. Itu latar belakang dalam program yang akan kita buat. Lanjut, tujuannya. Tujuan program peserta didik mampu menciptakan dan mempresentasikan seni gerak kreatif serta inovatif dengan menggabungkan elemen pendidikan jasmani dengan unsur musik terkini. Jadi kita memakai musik yang lagi hype atau yang lagi viral yang ada di zaman sekarang, serta pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah, mewujudkan peserta didik yang aktif, produktif, serta raga yang bugar dan jiwa yang sehat. Jadi tujuannya kembali ke peserta didik yang punya jiwa yang sehat, raga yang bugar. Ini langkah-langkah, capai langkah-langkah dan hasil yang diharapkan tiap tujuan. Jadi kita melakukannya dalam bulan November di tahun 2024 ini dengan 3 minggu, dalam waktu 3 minggu. Minggu pertama kita melakukan diskusi bersama rekan sejawat seperti kita lakukan saat ini. Yang kedua, berdiskusi mengenai proyek yang dibuat serta menjelaskan detail tahapan proyek. Lanjut, pemberian materi kepada peserta didik. Di sini guru bertindak sebagai fasil dan diskusi mengenai proyek. Lanjut, masih minggu pertama, pengenalan dan eksplorasi serta membangun fondasi pengetahuan serta ide konsep yang terbentuk dan proses kreativitas. Nah, jadi itu yang minggu pertama. Nah, kita masuk minggu kedua. Minggu kedua itu pemberian waktu untuk latihan. Jadi anak-anak latihan di minggu kedua dan penyempurnaan gerak dengan penyesuaian dengan musik. Jadi gerak yang diciptakan dengan musik harus seirama. Minggu ketiga fokus pada dokumentasi. Dokumentasi yang dan dipastikan karya benar-benar sempurna dan dipastikan sekarya baik. Jadi minggu ketiga kita sudah selesai, karyanya sudah selesai dan dokumentasinya juga sudah selesai, tinggal ditampilkan. Struktur program dan mitra dalam komunitas
proses belajar itu ada waktu program bergerak dan aktif akan dilaksanakan pada bulan November 2024 dalam periode 3 minggu. Tempat pelaksanaan program bergerak dan aktif dilakukan di SMP Negeri 2 Sungai Aur, akan memakai lapangan dan gedung sekolah. Lanjut, target pelaksana kegiatan adalah guru-guru SMP Negeri 2 Sungai Aur dan peserta didik kelas 8. Dan evaluasinya, setiap selesai kegiatan kita melakukan evaluasi dan melakukan refleksi. Kita ini melakukan tipe proyek tantangan dalam membuat karya. Jadi tipe proyeknya membuat karya, video atau dokumentasi, dan tantangan dalam membuat karya gerak dan musik. Jadi membuat karya dalam pembelajaran PJOK memakai unsur musik tadi. Modal pembelajarannya pendidikan gerak, mapel yang bekerja sama PJOK, seni budaya dan TK. Jadi PJOK di sini menciptakan gerak dan PJOK dan seni budaya mencari musik yang terkini tadi. Musik apa yang dipakai? Yang guru TK bertugas untuk mendokumentasikan dan mengediting dokumentasi atau video tadi. Produk, jadi videonya video rangkaian gerak inovatif dan kreatif. Jadi produknya masukkan video. Publikasi video akan ditampilkan di kelas dan di acara sekolah. Dan di sini juga kita ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki yaitu kelas sekolah. Kita ada aset yang mana aset manusia, kita ada guru, siswa, tenaga, tata usaha. Yang kedua aset politik, ada kepala sekolah, komite dan wali murid. Yang ketiga aset fisik, kita memakai fokus, memakai kamera, speaker, dan software editing video. Dan juga ada aset lingkungan, ada taman sekolah, lapangan sekolah, dan gedung sekolah. Dan juga ada aset sosial, itu siswa, wali murid. Dan aset budaya, kita ada unsur musik kreatifnya. Untuk pertanyaan uji, yang pertama, bagaimana kita dapat menggabungkan elemen pendidikan jasmani dengan musik terkini? Pertanyaan uji yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat sebuah rangkaian gerak menjadi kreatif dan inovatif? Itu yang ketiga, bagaimana sebuah proses kreatif dapat meningkatkan kemampuan gerak dan ekspresi diri. Oke, kita lanjut. Kemungkinan tantangan. Jadi di sini ada 3 kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi. Yang pertama, pengelolaan waktu. Jadi jadwal kegiatan yang terlalu singkat dan padat. Jadi proses persiapan kurang maksimal karena kita waktunya 3 minggu. Jadi jadwalnya agak singkat dan padat juga, kita buru-buru kan dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, dukungan rekan sejawat dan tim. Kesulitan dalam manajemen tim. Karena pribadi yang berbeda dan keinginan hasil yang berbeda. Jadi di kita yang bekerja sama tadi atau guru pasti ada keinginan yang berbeda pula tentang video yang akan kita buat atau program yang akan kita buat. Yang ketiga, evaluasi dan umpan balik. Memberikan evaluasi yang efektif dan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik. Jadi solusinya yang pertama, jadwalnya kita dibuat seefektif mungkin. Jadi kita lihat lagi jadwal di mana bisa kita satukan atau hari apa yang kita bisa pakai yang jadwal kita yang akan datang. Yang kedua, kolaborasi yang efektif serta pembagian tugas yang terstruktur. Jadi kita buat pembagian tugas yang jelas, seperti yang untuk seni kreatifnya guru apa dengan guru siapa, yang untuk editing dan dokumentasi guru apa dengan mata pelajaran apa, seperti itu. Yang ketiga, membangun komunikasi yang terbuka. Yang keempat, umpan balik secara individual ke setiap peserta. Oke, ya, itulah program yang akan kita buat di dalam KBS, kelompok belajar sekolah kita. Kelompok belajar sekolah ini kita namakan kelompok belajar SMP 2 aja, karena kita di SMP
Bisa kita gabungkan, itu kan guru yang terlibat karena kita memakai musik seni, memakai seni dengan dokumentasi. Itu yang terlibat langsung berarti ya. Nah itu kita bisa, karena dia dengan memakai seni budaya berarti kan menciptakan gerak, kan bisa memakai musik ini apa yang lagi ini yang kira-kira ya. Dengan guru TIK untuk dokumentasi dan masalah pengeditan video. Maksudnya guru yang bersangkutan menguasai di bidang tadi kan, bukan berarti guru yang lain tidak terlibat, semuanya terlibat, tapi guru yang tadi kan menguasai di bidangnya. Nah, seperti itu. Oke, Ibu, pas. Oke, terima kasih. Saya akhiri kegiatan ini. Dalam bentuk inilah nanti kita akan buat rancangannya, kegiatannya. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik.